Oke, kamera action. Ya. Ada. Gila, perut kebuncit kali loh sekarang. Oke. Halo, aku Panda. Jadi ini adalah part 3. Jadi kemarin tuh kan udah ada part 1, part 2. Dan setelah aku pikir-pikir ternyata masih cukup banyak yang belum aku bahas tentang jenis-jenis bunga atau tanaman hias. Oke, jadi ini kita lanjut ke part 3. Dan pertama adalah Syngonium. Oke. Nggak yang pertama juga sih. Ya pokoknya Syngonium. Oke. Jadi Syngonium ini kalian bisa lihat di sawit-sawit. Kalau misalnya kita di sini kan di Binjai, salap dari Binjai atau dan pokoknya intinya banyak sawit atau banyak hutan. Kebanyakan di sawit itu ada namanya Syngonium. Buat kalian yang nggak tahu Syngonium apa, Syngonium itu tanaman. Biasa dia merambat, tapi ada juga yang bisa dibuat untuk nggak jadi merambat. Atau mungkin ada yang nggak merambat. Contoh Syngonium apa? Sebenarnya aku nggak terlalu suka Syngonium nih. Tapi kebetulan aku punya banyak. Kenapa? Karena aku dikasih. Kan nggak mungkin nolak. Jadi beberapa Syngonium yang aku punya itu kalian bisa lihat di sebelah sini. Yang itu, ini Syngonium. Abis itu aku juga punya Syngonium variegata. Kemarin juga dikasih. Dan ini Syngonium yang warna pink-pink. Aduh, ini harus dipindahin media nih. Dan aku punya beberapa jenis Syngonium. Dari sini juga ada. Dan tekstur Syngonium ini biasanya dia itu kebanyakan tuh kayak gini nih. Dia kayak ada telinganya, terus ada 3, ada yang 5 gitu. Dan ini daunnya tipis, tapi belakangan ini ada banyak jenisnya gitu, variannya. Gitu. Ini kira-kira model Syngonium. Dan aku juga ada nunjukin di fotonya kan. Dan untuk perawatannya itu nggak terlalu sulit. Harganya juga nggak terlalu mahal. Ada beberapa tanaman Syngonium yang kemarin itu sempat hit sampai jutaan kayak pink spot atau pokoknya dia kayak ada bercak-bercak pink gitu-gitu lah. Dan memang Syngonium ini yang warna pink ini cantik sih karena pinknya tuh kalau misalnya jadi gitu semuanya pink itu jadinya cantik. Dan harganya juga nggak terlalu mahal sih. Ada juga yang mahal seperti yang aku bilang tadi. Oke. Jadi buat kalian yang mau pengen punya Syngonium siapin turus aja karena biasanya kebanyakan ada yang merambat. Bisa nggak bikin merambat? Jadi kalau misalnya kira-kira dia udah naik, potong taruh lagi di situ. Jadi dia berumpun. Jadi ada banyak tunasnya di situ. Oke, lanjut yang kedua adalah Epipremnum. Kalau nggak salah ya. Cuman kan aku udah tulis juga di situ. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Epipremnum atau Epipemnum lebih gampangnya gini aja. Kita panggil dia Epi, oke? Jadi si Epi ini adalah jenis tanaman hias yang merambat juga, mirip sama Philodendron, mirip sama Rhabdophora. Bedanya adalah dia kebanyakan itu cuma satu jenis. Contohnya itu adalah ini. Kalian udah bakalan lihat kan? Di situ ada epi juga, di bawahnya juga ada epi. Ini 2 jenis yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, ini orang Indonesianya bilangnya sebutnya itu ekor naga. Biasanya tuh dia bisa kayak tinggi kali. Tapi kalau misalnya dia mesti daun-daun kecil atau daun-daun baru, dia nggak sampai koyak-koyak gitu. Biasanya dia tunggu sampai kira-kira udah besar, udah mature, udah dewasa dia baru dia koyak-koyak kayak gini. Dan buat yang lagi ngetrend sekarang dan harga ekonomis untuk yang variegata adalah Epi ini. Dan pertama kali aku ngelihat variegata yang aku suka, yang aku lihat langsung kalau wow gila ini mewah, itu adalah Epi variegata. Dan kebetulan Epi variegata sekarang udah nggak terlalu mahal. Jadi untuk monstera, sejenis monstera selain Syngonium, Epi ini juga harganya udah mulai turun. Jadi buat kalian yang baru-baru mulai dan mau kelihatan mewah, silakan beli Epi supaya banyak. Dan awas juga buat kalian yang belanja-belanja di marketplace itu hati-hati ketipu sama Epi. Jangan ya murah boleh, cuman jangan murah-murah kali. Kayak misalnya Epi ini harganya mungkin ada sih yang satu daun tergantung variegatanya. Jadi kalau misalnya variegatanya bagus, ada yang satu daun aja deh sampai 200.000, 300.000. Tapi ada juga yang cuma sekitar 150.000, 100.000 tergantung kondisi kesehatan. Karena dia kalau variegata kan biasanya dia bisa gosong-gosong seperti itulah. Gitu. Dan ini bisa kalian masukin ke wishlist kalian karena perawatan yang nggak susah. Kalian cuma siapin terus atau bisa nempelin ke tembok rumah. Sering kali aku lihat orang-orang yang punya Epi itu nempelin ke tembok rumah.
dan memang bisa dia kayak punya akarnya kecil-kecil gitu, lengket deh di batangnya. Ya itu. Kalau untuk yang hijau-hijaunya ekonomis sekali, kalau orang sih ekonomis. Harganya murah kali. Cuma 30.000, di bawah 50.000 biasanya kalau untuk yang kecil. Oke, lanjut ada Homalomena. Jadi untuk Homalomena ini bisa dibilang untuk sekarang ini tanggal berapa nih? Bulan Desember tahun 2021. November, Oktober, November, Desember, Homalomena rubescens variegata itu sekarang puncak yang paling tinggi, yang paling dicari orang. Ibaratkan ya, maksudnya yang baru masuk hits. Kalau Monstera variegata kan itu udah hits. Kalau ini baru masuk ke dunia hits gitu, baru ke dunia tren. Yaitu adalah Homalomena variegata. Namanya aku suka sih, Homalomena. Dan buat kalian yang nggak tahu, itu mungkin juga banyak Homalomena yang rubescens yang biasa itu kecampak-campak sih. Di sawit-sawit juga banyak, di rumah-rumah orang juga banyak karena dia gampang tumbuhnya. Aku ada, cuman di sini nggak ada sih. Dan Homalomena ini ada beberapa jenis. Jadi aku bakalan tunjukin juga di fotonya. Dia ada juga yang warna hitam, ada juga itu kalau salah yang SP Borneo. Jadi Homalomena black atau yang red gitu. Dan memang aku akuin Homalomena yang variegata, yang rubescens variegata itu cantik kali. Terakhir kali aku nengok itu harganya ada yang pasang di marketplace itu harganya udah 100 jutaan. Sekitar 6-7 daun. Dan dia cantik sih karena dia tuh ada 3 warna, putih, hijau, dan merah. Karena batangnya kan warna merah kalau yang rubescens. Dan ada beberapa jenis juga yang masuk kategori Homalomena yang aku juga belum pernah lihat langsung. Yang paling mainstream itu yang rubescens. Ya gitu lah pokoknya kan. Lanjut ada Bromelia. Aku belakangan ini suka Bromelia. Kalian kelihatan nggak ya? Di situ nggak kelihatan. Di bawah itu ada Bromelia. Dan aku juga tunjukin fotonya. Jadi ini bisa dibilang kalau misalnya kalian itu suka tanaman yang nggak terlalu repot lah, rewel ya. Untuk merawatnya itu ini bisa jadi salah satu opsi. Karena memang dia mirip sama nenas daunnya. Dan ada juga nanas hias itu ada loh. Aku tunjukin lah fotonya. Aku suka soal nanas hias. Kemarin tuh aku ada nanam di masjid dekat rumah aku kan. Nanas hias. Jadi dia berbuah nanas dan nanasnya tuh warna merah sesuai sama warna daunnya gitu. Keren. Oke, sorry. Lanjut, Bromelia ini bisa dibilang dia nggak terlalu rewel karena dia bisa tahan air. Karena dia tuh di rongga-rongganya itu dia suka nyimpan air. Dan dia itu habitatnya itu di hutan hujan. Atau di pohon-pohon juga dia kalau nggak salah dia bisa hidup. Jadi jangan kenakan matahari langsung. Karena aku kemarin nggak tahu kan. Jadi aku taruh di matahari langsung. Aku niatnya untuk ngeluarin warnanya supaya dia jadi warna merah lagi. Kemarin jadi warna merah, jadi kembali ke warna hijau. Aku bikin warna merah lagi. Akhirnya aku kasih matahari. Terus dia jadinya gosong karena dia memang nggak terlalu kuat tentang matahari. Kena matahari langsung terus-terusan. Paling untuk matahari pagi oke. Selebihnya cuman kayak cahaya. Atau misalnya kalian bisa kayak paranet kayak aku nih. Kalian lihat di atas sini ada paranet. Atau juga kalau misalnya lebih bagus lagi kalau ada pohon-pohon. Jadi sesuai sama di tempat dia tinggal habitatnya. Dan Bromelia ini punya banyak jenis dan corak-corak yang unik-unik juga dan nggak terlalu susah juga. Dan aku saranin sih kalau kalian mau nanam Homalomena itu kalau untuk dibikin landscape itu bagus. Dan aku sekarang lagi suka kali sama landscape Homalomena atau landscape yang desert gitu. Desert. Ya, padang lah pokoknya padang gurun-gurun gitu. Kayak kaktus, Homalomena. Pokoknya yang sejenis-jenis gitu. Karena dari segi elegannya dapat dan perawatannya itu minim kali, jarang kali kalau untuk landscape jenis itu. Dan buat kalian juga yang di sekitaran Binjai, Medan dan sekitarnya, kalau misalnya kalian butuh landscape, kita juga bisa nyediain. Aku bakalan bantu untuk ngedesain, bantu juga untuk negosiasi sama kalian masalah detail manajemennya. Tapi untuk pengerjaannya itu ada seorang ahli yang di bidang itu. Kerjasama, kita saling bantu aja ya kan. Jadi biar orang banyak terbantu. Aku sekarang pengen ngebantu banyak orang. Tapi sekarang ini aku harus ngebantu diriku sendiri karena ya aku nggak tahu kerjaanku apa. Jadi tolong dibantu. Bantu subscribe aja lah. Meskipun nggak ngaruh sama tontonan, setidaknya aku ada kebanggaan gitu. Bisa aku banggain. Aku nggak mau sombong. Aku mau bangga aja. Itu beda. Oke, lanjut.
Platyserum ya. Ini sekarang ini juga lagi hits dan ada beberapa komunitas atau beberapa orang yang suka ini atau kolektor item. Karena ini juga bisa dibilang masuk kategori fern awalnya ya, sebelum dia dikembangbiakkan dan jadi banyak gini. Dan bentuknya juga unik. Buat kalian yang nggak tahu, di Indonesia atau di kita ini bilangnya itu namanya tanduk rusa, karena dia memang mirip kayak tanduk rusa, jadi dia bercabang-cabang. Dan media tanamnya dia itu lengket ke pohon, atau biasanya kalau orang-orang jual tuh dia taruh di kayu atau di pakis hitam yang kering itu loh, yang untuk anggrek juga, sejenis itu. Dan dia beranaknya juga lucu sih, jadi dari samping-sampingnya keluar kecil-kecil. Untuk perawatannya nggak terlalu sulit katanya gitu. Aku juga pengen punya tapi belum punya sekarang sih. Katanya cuma cukup disiram setiap hari aja gitu. Karena dia suka air. Mungkin karena iklim dia itu di hutan tropis ya, karena kan di pohon kan, otomatis kan lembab, basah, seperti itu. Dan harganya bisa dibilang, mungkin karena peminatnya nggak terlalu banyak, jadi bisa dibilang cukup mahal sih, Platyserum. Maksudnya kalau dibanding-bandingkan bunga-bunga atau tanaman-tanaman yang biasa-biasa gitu, bahkan lebih mahal dari Alocasia lah. Beberapa jenis Alocasia itu lebih mahal dari Platyserum. Dan memang aku agak unik sih, kalau misalnya dia dibikin kayak di atas Platyserum semua tuh cantik sih. Kayak cantik. Dan ada juga yang murahnya, jadi dia ada beberapa jenis. Dan buat yang kolektor item itu baru bisa ngebedakannya. Kalau kita orang awam ngelihat Platyserum itu kayak sama aja, biasa lah, bunga juga gitu kan, sama, apalagi Glonema kan, sama aja. Oke, lanjut. Setelah Platyserum kita ada Tillandsia. Ini adalah tanaman impor, karena ini asalnya setahu aku ya itu dari Amerika kalau nggak salah. Jadi ini tanaman angin atau air plant. Jadi dia tuh nggak perlu media tanam apapun, dia cuma cukup digantungkan aja. Mungkin dari asupan makanannya itu dia kan mirip kayak nanas juga, tapi dia di atas, dia di air, di udara, digantung-gantung, dan dia itu nyimpan air sama kayak bromelia. Kalau menurut aku sih dia makanan dari situ. Karena kan biasanya kan makanan dari akar, dia kan nggak punya akar tuh, ya mungkin dari situ ya. Dan bisa dibilang ini mahal, tapi buat kalian yang kira-kira masih baru, aku saranin jangan, karena biasanya ini untuk yang expert aja sih, Tillandsia. Dan harganya juga untuk sekarang ini karena mungkin impor dan pemiliknya nggak banyak, dan aku juga nggak tahu tuh pengembangbiakannya itu kayak mana. Itu maksudnya dia beranaknya mungkin mirip-mirip kali kayak bromelia atau sejenis Tillandsia. Platyserum gitu. Dia beranaknya di sekeliling-keliling dia, aku juga nggak tahu. Karena jujur aku juga baru pernah lihat sekali waktu pameran kemarin, yang kami ngadain pameran di Binjai Super Mall. Dari Binjai. Dan bisa dibilang ini juga unik sih, salah satu tanaman yang unik, karena dia gak ribet, tinggal digantungnya udah hidup. Dan harus kena ini ya, cahaya matahari, dan kalau bisa kena hujan juga. Tapi aku nggak tahu sih, buat kalian yang punya Tillandsia boleh sharing di bawah lah, di kolom komen, karena aku juga jujur aku belum terlalu ngerti. Dan nanti kalau misalnya kita bakalan bahas tentang Tillandsia itu mungkin di akhir, soalnya aku harus pelajarin dulu, harus nanya-nanya dulu sama yang punya Tillandsia kayak gitu. Terus lanjut ada Scindapsus. Tunggu, Scindapsus. Nih, ini masuk salah satu kategori Scindapsus. Dan biasanya paling umum dia tuh bentuknya yang bulat. Dia tuh tanaman merambat. Sebenarnya dia tuh lebih bagus kalau Scindapsus ini ditempel ke dinding. Jadi di dindingnya itu bisa bercorak. Aku kasih contoh aja. Ini adalah Scindapsus di fotonya. Dan untuk variasi Scindapsus itu bisa dibilang cukup banyak sih, lumayan banyak. Tapi kalau untuk di rumah ini aku cuma punya beberapa jenis, 2 kalau nggak salah, 2 atau 3 gitu. Aku lupa. Dan perawatannya nggak terlalu sulit. Dia mirip-mirip potos, hampir mirip-mirip potos, biasa aja. Media tanamnya biasa aja. Habis itu kembang biakannya juga biasa aja. Dan dia tuh lebih tahan kalau misalnya kita habis cutting nih kan, kita habis mau propagasi atau memperbanyak, kita potong. Dia tuh lama matinya gitu. Kayak karena mungkin tekstur daunnya agak tebal ya. Ada beberapa yang tebal, ada juga yang agak tipis. Tapi dia tuh bisa dibilang agak lebih tahan daripada potos atau philodendron yang gantung-gantungan atau merambat kecil-kecil.
Oke, lanjut. Calathea. Kemarin aku kelupaan nih, Calathea. Aku punya di ujung sana. Itu ada Calathea. Dan beberapa aku taruh di bawah ini sih. Kalau kalian yang nggak kelihatan, ada di bawah sini ada Calathea. Ada aku susun jadi garden gitu. Calathea ini kalau misalnya buat kalian yang kira-kira nggak mau terlalu rewel, ini juga bisa jadi salah satu opsi. Yang lucunya itu bisa dibilang tuh coraknya tuh kalau nggak salah nama bahasa Inggrisnya itu pray plant. Jadi tanaman berdoa. Jadi dia mungkin karena coraknya kayak gini kayak gini. Jadi dia kayak berdoa gitu. Dan kalau aku pribadi ya, kalau misalnya Calathea ini dirawat, dan buat kalian yang nggak tahu ini tanamannya murah ya. Ini misalnya nggak terlalu mahal. Sempat mahal dulu, waktu lagi ngetren tanaman hias, cuman sekarang ini udah nggak mahal. Bahkan ini udah ke campak-campak gitu loh. Dan untuk Calathea ini, aku akuin coraknya tuh unik. Aku suka. Karena aneh gitu, kayak bukan tanaman gitu, kayak lukisan gitu, kayak buatan, kayak plastik gitu. Soalnya coraknya tuh nggak masuk akal di kita gitu. Kalau misalnya kayak gini kan masih agak masuk akal, tanaman-tanaman belakang ini kan masih masuk akal. Tapi kalau Calathea itu dia aneh gitu, kayak kita ngecat sendiri gitu. Dan dia nggak rewel, media tanamnya juga biasa aja, nggak terlalu rewel. Dan bisa dibilang dari segi estetik atau keindahannya juga kalau dirawat dan banyak dalam satu tempat itu cantik. Dan dia suka matahari ya, jadi kasih matahari. Kalau nggak salah dia tuh kalau kena matahari langsung juga oke lah, nggak ada masalah kalau misalnya kena matahari langsung. Cuman ya kalau menurut aku sih cuman tanaman landscape aja yang oke aja kena matahari langsung. Bahkan kalau bisa dibilang ya kalau menurut aku ya, hampir semua tanaman-tanaman gini, terutama tanaman-tanaman tropikal gini, ketika dia nggak kena matahari langsung atau kayak misalnya di bawah pohon, jangan kayak langsung kena cahaya matahari loh gitu, itu biasanya lebih bagus, nanti dia kayak lebih sehat gitu. Oke? Jadi Calathea itu bisa jadi salah satu opsi, dan aku juga udah kasih tahu foto-fotonya dan beberapa jenis Calathea dan cantik-cantik. Lanjut, ada ZZ Plant. Jadi buat kalian yang kira-kira belum punya anak dan mau ngasih nama anak, ini bisa jadi salah satu opsi. Kenapa? Karena ketika kalian kasih nama ZZ Plant, ZZ, namanya unik. Terus yang kedua, itu ketika dia sekolah, nama dia paling bawah udah pasti. Z ketemu Z itu udah pasti. Kalau Z ketemu A itu mungkin ada yang Z ketemu E, itu masih ZA masih di atasnya. Zainul, gitu misalnya gitu lah ya. Tapi kalau ZZ itu udah pasti paling bawah. Dan bisa dibilang dia agak santai sih, mungkin ya. Filosofi namanya itu mungkin santai. Dan sekarang ini tuh ZZ Plant, buat yang kalian nggak tahu itu ZZ Plant. Kelihatan nggak ya? Di situ ada ZZ Plant. Dan aku kasih juga gambarnya. Tapi yang ngetren sekarang itu dia yang warna ungu, hitam, marun, aku nggak tahu. Pokoknya dia warna gelap. Itu sekarang yang lagi oke lah, hits gitu. Dan aku akuin, kalau menurut pendapat aku pribadi, ZZ yang hitam ini bakalan hits. Maksudnya itu bakalan di tren 2022. Itu bakalan tren, aku yakin itu bakalan tren. Kenapa? Karena dia perawatannya nggak susah. Dari segi estetik, keindahan dia gampang taruh gitu. Dan biasanya kan sekarang ini orang tuh pencinta bunga tuh banyak laki-laki kan. Dan laki-laki tuh biasanya suka wanita. Jadi itu ZZ Plant bisa jadi salah satu opsi. Dan aku suka juga sih, bentuknya unik. Kalau yang hitam tuh harganya mahal lumayan. Tapi kalau yang hijau biasa aja, harganya murah-murah. Karena dia kecampak-campak juga hidup. Dan dia anaknya keluar tuh cepet. Perkembangbiakannya tuh cepet. Yang hitam aku juga punya tapi masih kecil kali di sebelah. Oke. Lanjut kita ada Fern. Ini juga keren sih kalau itu jadi nama anak, Fern. Nama-nama bunga ini keren-keren loh. Kalau untuk dijadikan anak. Melanocritium. Keren, Melano, keren. Terus kita tadi bahas apa? Fern. Aku juga suka kali sama yang namanya Fern. Kenapa? Karena dia itu betul-betul vibe-nya itu tropical. Kenapa? Karena dia kayak di hutan. Kalian lihat di belakang ini. Itu Fern. Yes. Fern adalah pakis. Jadi jenis pakis-pakisan.
ada beberapa jenis pakis ya bisa dibilang murah. Itu cuman kalau nggak salah cuma sekitar 10.000 atau berapa gitu, besar gitu. Aku ada 3 di atas, di bawah, di sini. Dan di sebelah aku baru beli kemarin itu 3 biji lagi. 3 biji, tapi bukan kayak gini. Dia ada berapa jenis. Ada juga yang fern, nggak kelihatan. Di sebelah sini juga ada. Pokoknya dia ada banyak variasinya. Dan ketika kita pengen bikin tropical garden, itu wajib fern. Itu wajib. Dan selain harganya murah, dia bisa mengisi kekosongan. Dan vibe-nya itu loh, vibe tropical hutan itu dapat kali. Kayak yang di belakang ini kan tropical garden. Oke, lanjut. Kita masuk ke tanaman air. Yaitu adalah lotus atau teratai. Ini aku mungkin bisa masukin ke hampir semua jenis tanaman air lah kali ya. Tanaman air gitu. Tapi yang mungkin dari segi tanaman hias itu mungkin lotus atau teratai. Jadi buat kalian yang nggak tahu, teratai ini adalah tanaman air, tapi biasanya kalian pasti tahu. Dan buat kalian yang nggak tahu juga, karena aku juga baru tahu, kalau teratai itu dia harus tanam di tanah, tapi tanahnya itu harus di dalam air. Jadi dia tuh media dalam tanah itu air, media dalam air itu tanah. Nggak kayak ini air kan, lotusnya di atas tuh ya kan, berbunga, dia ininya bulat-bulat di bawah, ini batangnya ke bawah, dia tuh nancep ke tanah, harus ke tanah. Kalau dia nggak ke tanah dia nggak hidup. Beda sama kayak kiambang atau cenggondo, kalau dia kan akarnya kan langsung ke air gitu kan. Tapi kalau lotus dia ke tanah, tetap ke tanah, tetap tanaman tanah, tapi dia suka air kayak gitu. Dan untuk pengembang biakannya itu dari biji itu kalian taruh di air, nanti dia lama-lama tuh keluar tunas barunya, dan itu baru masukin ke tanah. Dan ada beberapa jenis tanaman air, mungkin itu salah satu yang udah aku sebutin tadi, kiambang, cenggondo, dan mungkin ada beberapa jenis lain yang aku juga nggak bisa sebutin karena aku nggak tahu namanya. Tapi aku tahu ada lumayan banyak jenis tanaman air. Cuman yang paling mainstream dan yang paling indah itu adalah teratai. Dan kalau kalian punya kolam sih, teratai itu pilihan yang bagus karena cantik gitu. Dibandingkan kalian taruh cenggondo, karena cenggondo tuh bisa tinggi-tinggi, kayak aku nih punya cenggondo tinggi-tinggi kali, dan itu kalian bisa manfaatkan sih untuk menyuburkan tanah. Cuman itu nanti kita bahas di lain topik gitu. Dan untuk dari segi bunganya, bunga yang dihasilkan dari teratai atau lotus ini bisa dibilang cantik-cantik. Ada warna kuning, putih, merah, biru, merah, ada kayak pink gitu. Lanjut, mungkin ini yang terakhir dan sempat happening pada zaman yang mungkin adalah bougainville. Kenapa ini tanaman yang bisa dibilang paling gampang hidup? Karena kalau untuk ngembangin ya kalian tinggal matahin, tusuk kayak batang ubi gitu, ya kayak gitulah hidup. Tapi jangan salah, kalau bougainville ini pernah masuk salah satu tanaman termahal di dunia. Aku sempat searching kan, iseng-iseng, tanaman termahal di dunia. Bougainville cuy, tapi udah jadi bonsai. Kalau kalian nggak tahu bonsai itu apa, aku udah bahas di video sebelumnya kalau nggak salah ya, tentang bonsai. Dan bougainville ini cantik. Dan kalau menurut aku sih yang cantik itu terutama yang warna putih. Yang warna putih ada tuh cantik, lumayan cantik. Dan dia nggak ribet. Tanaman yang kuat badai, pokoknya badai, dan dia berbunga-bunga itu yang warna-warni itu. Dan dari batangnya juga ada gemuk-gemuk. Aku belakangan ini entah kenapa terngiang-ngiang itu lagu yang dut aku suka malah gitu. Ya lanjut, itu aja mungkin yang bisa aku kasih tahu, dan aku bisa bilang kalau misalnya masih sangat banyak jenis flora yang nggak bisa aku sebutin karena aku nggak tahu namanya dan mungkin nggak mainstream. Kayak contohnya yang itu kan mungkin ada namanya cuman aku nggak tahu, atau spesies juga aku nggak tahu. Jadi buat kalian yang mau nambahin boleh tolong tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya banyak jenis baru yang aku nggak tahu, yang nggak mainstream, mungkin kita bisa tambahin ke video-video tambahan. Oh iya, satu lagi, bonus. Bunga langka atau bunga bangke, kantung semar, itu aku lupa ya. Jarang sih orang untuk itu kan, jadi nggak perlu dibahas kan, karena kan kita bahas tanaman hias ya kan. Ada juga Wijaya Kusuma, itu tanaman termahal di dunia juga masuk kategorinya.
karena dia cuman berbunga itu, maksudnya dia berbuka gitu cuman pada saat jam 3 atau jam 4 pagi aja, sudah tutup lagi. Kayak kalau untuk kita pecinta tanaman itu nggak penting kali, kayak ngapain kita bangun-bangun tengah malam untuk ngeliatin itu, udah tidur lagi gitu, kayak nggak. Jadi ya itu aja yang bisa aku sampaikan tentang tanaman hias, dan kita ada 3 part. Bisa dibilang apa yang aku sebutin semua itu bisa mewakilkan kalian yang punya nursery ataupun kalian yang punya jualan tanaman. Kalau atau kalian yang baru mau mulai tanaman, kalian datang ke tempat yang jual tanaman, yang aku sebut-sebutin ini biasanya pasti ada. Jadi buat kalian yang nonton video ini, dan aku tahu juga mungkin gak banyak, tolong dibantu. Karena tadi yang aku bilang, aku bingung kerjaan gue apa sekarang. Oke? Dan jangan lupa juga follow Instagram di Soko Plant dan Binjai Plant Lover. Nanti di situ kita bakalan bantuin kalian yang udah punya usaha bunga untuk bantu ngejualin, dan pembeli juga. Kalian yang masih baru-baru mulai nih mau beli bunga atau mau nambah koleksi, aku mau menghubungkan gitu loh. Jadi kayak penjual dan pembeli itu aku hubungkan gitu. Itu aja. Kalau misalnya kalian mau like terserah, mau subscribe terserah kalian. Mau share juga aku nggak ada masalah, feel free. Itu aja yang mau aku sampein. Seperti biasa, dan salam dari Binjai.